Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan materinya tentang soal titik impas atau break even point. Oke, mari kita perhatikan tabel yang sudah kalian cermati pada waktu minggu lalu. Nah, di sini diilustrasikan bahwa seorang siswa membuat figura foto dengan pengeluaran biaya tetap dan variabelnya adalah 14.000 dan harga sebuah figura adalah 6.000. Pertanyaannya, berapa unit minimal yang harus diproduksi oleh siswa tersebut agar mencapai titik impas? Kemudian yang kedua, berapakah total penerimaan minimal yang harus diperoleh oleh siswa tersebut agar kembali modal? Nah, di dalam tabel sudah dijelaskan bahwa ketika siswa tersebut memproduksi 3 unit figura, masih mengalami kerugian. Nah, di sini terlihat bahwa saat ia memproduksi 5 buah figura, sudah mengalami yang disebut dengan BEP atau titik impas. Dan penerimaan minimal yang harus dicapai adalah sebesar 30.000. Dari sini sudah terlihat bahwa minimal jumlah unit 5 dan total penerimaan sebesar 30.000 untuk mencapai keadaan impas. Itulah yang disebut dengan titik impas atau break even point. Jadi, salah satu manfaat perhitungan titik impas ini adalah untuk meramalkan keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, dalam perhitungan titik impas, kalian harus bisa membedakan yang mana biaya tetap. Kemudian ada istilah biaya variabel. Biaya tetap ini kita simbolkan dengan FC ya, atau fixed cost. Kemudian biaya variabel adalah variable cost. Dan yang ketiga adalah harga jual atau kita sebut dengan price. Jadi komponen-komponen ini adalah syarat sebagai menghitung break even point. Nah, ini adalah pembahasan soal yang minggu lalu sempat kita kerjakan, di mana seorang siswa tersebut memproduksi dreamcatcher dengan alat dan bahan seperti yang tertera di sini. Nah, berdasarkan alat dan bahan yang tersedia, siswa bisa membuat sebanyak 5 buah produk kerajinan. Oke, pertanyaan pertamanya adalah tentukan biaya tetap. Nah, yang mana termasuk biaya tetap di antara ke-6 item ini? Biaya tetap itu masih ingat kan? Jadi biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Jadi yang termasuk biaya tetap pertama adalah gunting. Kemudian di sini ada biaya operasional. Oke, itu biaya tetapnya. Gunting seharga 5.000, biaya operasional 40.000, sehingga totalnya adalah sebesar 45.000. Kemudian yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dibutuhkan ketika jumlah produksinya meningkat, maka biaya ini juga akan meningkat. Nah, salah satu contoh biaya variabel ini adalah biaya bahan baku. Jadi biaya variabel yang pertama adalah ada ring besar, yang ini, kemudian ada ring kecil, ada benang, dan aksesoris. Ya, kita langsung rinci saja. Ring besar 5 buah seharga 2.000 per buah, jadi kita kalikan 2.000 kali 5 hasilnya 10.000. Kemudian ring kecil ada 12 buah dikali 750 per buahnya sehingga hasilnya 9.000. Benangnya 1 lusin 25.000, aksesoris 10.000, sehingga total yang diperlukan adalah sebesar 54.000. Oke, itu adalah biaya variabel. Yang ketiga, pertanyaannya adalah menentukan harga pokok produksi atau HPP. Nah, harga pokok ini bisa dicari dengan membagi antara total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi total biayanya adalah keseluruhan antara biaya tetap dan biaya variabel. Itu biaya yang dikeluarkan, jadi 45.000 ditambah 54.000 dibagi jumlah produknya ada 5 buah. Ya, kita tambahkan dulu yang di atasnya, 45 tambah 54.000 hasilnya 99. 99 adalah modal yang dikeluarkan untuk membuat 5 produk. Sekarang satu produknya kita bagi 5, jadi satu produk dihargai sebesar
19.800. Oke, itulah harga pokok produksinya. Itu baru harga pokok. Sekarang kita akan tentukan berapa sih harga jualnya. Nah, tentunya pasti akan mencari keuntungan ya jika ingin menjual sesuatu. Nah, dalam hal ini soal meminta bahwa harga jual yang diinginkan adalah memiliki laba sebesar 26,5% per produk. Jadi bagaimana kita akan mengubah angka 26,5% ini menjadi satuan rupiahnya. Kita kalikan dulu dengan harga pokok tadi. 26,5% kali 19.800. Jadi ini sama dengan 26,5 per 100 kali 19.800. Ya, kalian kalikan saja, bisa dengan menggunakan kalkulator, itu menghasilkan sebesar 5.247.000 rupiah, atau kita langsung bulatkan saja menjadi 5.200. Itu adalah labanya saja, jadi baru keuntungannya per produk diminta sebesar 5.200. Berarti harga jualnya berapa? Nah, harga jualnya kita tambahkan harga pokok yang tadi dengan laba yang diinginkan. Harga pokok sudah kalian hitung tadi sebesar 19.800, sedangkan keuntungannya diminta 5.200, sehingga ya kita totalkan menjadi 25.000. Itulah harga jualnya. Oke, jadi sampai soal nomor 4 ini kita sudah bisa mendapatkan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual atau price. Nah, kalau ketiga komponen ini sudah bisa kita hitung, maka untuk menghitung BEP unit dan BEP rupiahnya pasti gampang. Oke, kita langsung lanjut saja ke perhitungan yang kelima, adalah BP unit. Nah, untuk menghitung break-even point dalam satuan unit, ya rumusnya sudah ada, tinggal langsung dipakai saja. Total fixed cost itu biaya tetap, dibagi dengan price, dikurangi dengan variable cost. Nah, variable cost ini dalam satuan unitnya. Oke, dalam tabel tadi sudah kita hitung ya, total fixed cost ini, total biaya tetapnya 45.000, price itu harga jualnya 25.000 sudah dihitung yang ini pada soal nomor 4, dan variable cost per unit. Jadi kita cari VC unitnya adalah dengan cara tadi variable costnya 54.000 dibagi satuan unitnya ada 5 buah, jadi per unitnya seharga 10.800. Oke, dicari dulu. Kemudian setelah memasukkan angka seperti ini, kita kerjakan dulu yang di bawah. 25.000 dikurang 10.800 itu hasilnya 14.200. Nah, sisanya kita bagi langsung. 45.000 dibagi 14.200 hasilnya adalah 3,16. Oke, karena kita menjual produk tidak ada dalam satuan desimal, kita bulatkan saja menjadi 3 buah. Nah, ini artinya bahwa siswa tersebut menjual dream catcher-nya minimal harus ada 3 buah untuk mencapai keadaan impas atau balik modal. Kalau masih kurang 3 buah, dianggap masih rugi. Tapi ketika sudah melebihi 3 buah, maka siswa tersebut akan sudah ada dalam atau mengalami keuntungan. Oke, itu yang BEP unit ya. Kemudian untuk BEP nilai dalam satuan rupiahnya, nah, kita memiliki 2 rumus. Yang pertama lumayan panjang, dan yang kedua yang rumus cepatnya. Nah, yang mana kita yang akan gunakan di sini? Nah, dua-duanya boleh ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu pakai cara yang panjang. Nah, rumusnya lumayan ya. Total fixed cost dibagi dengan 1 dikurang total variable cost dibagi TR. TR ini sudah ada di keterangan, adalah total revenue atau total penghasilan. Kalau kita punya 5 produk dijual seharga 25.000, maka total penghasilannya berapa? Itu yang akan kita masukkan nilainya di sini. Nah, jadi langsung saja, total fixed cost atau biaya tetapnya 45.000, satu tetap 1, total variable cost ini nggak usah dibagi lagi seperti di BP unit, langsung masuk 54.000, dan penerimaannya 5 kali 25.000 sebesar 125.000. Nah, kita kerjakan dulu bagian yang
pecahan di sini. Itu hasil pembagiannya adalah 54 dibagi 125.000, 0,4. Kemudian yang di bawah juga dulu diselesaikan, 1 dikurang 0,4 hasilnya 0,6. Nah, baru sekarang dibagi 45.000 dibagi 0,6 hasilnya 75.000. Jadi minimal ketika siswa tersebut mendapatkan uang 75.000 itu sudah dianggap balik modal. Kalau masih kurang, masih rugi, tapi kalau sudah lebih, itu sudah mengalami keuntungan. Itulah yang disebut dengan BEP rupiah. Nah, ini rumus yang panjang. Bagaimana kalau kita hitung dengan menggunakan rumus yang pendek? Kalau menggunakan rumus pendek, syaratnya kamu harus bisa menghitung BP unit. Nah, BP unit tadi sudah kita hitung mendapatkan 3 ya, 3 unit. 3 unit dikalikan dengan price atau harga produknya sebesar 25.000. Jadi langsung aja dikalikan. Hasilnya sama, 75.000, 75.000. Oke, yang mana yang lebih gampang? Ya, gunakanlah cara yang paling mudah. Oke, itu pembahasan atau cara perhitungan BEP unit dan BP rupiah. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal berikut. Selamat bekerja, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.